Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah jamaah salat zuhur. Alhamdulillah siang ini kita masih diberi hidayah sehingga kita dimudahkan Allah melangkahkan kaki ke masjid untuk menunaikan salat zuhur berjamaah. Dalam kesempatan singkat ini, judul pengajian kita memberi pinjaman kepada Allah. Dalam ayat yang kita bacakan, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, niscaya Allah akan ganti dengan balasan, dengan ganti yang berlipat ganda. Allah lah yang menahan rezeki dan meluaskannya, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Bahwa benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Kalau mendengar ayat ini, apakah Allah itu butuh pinjaman? Apakah Allah itu miskin, perlu pinjaman dari hambanya? Sebenarnya tidak. Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Lalu kenapa Allah bilang, ayo siapa yang mau kasih pinjaman kepada Allah, Allah akan ganti dengan ganti yang berlipat ganda. Apa maksudnya ini? Ya, kalau menurut para ahli tafsir, memberi pinjaman kepada Allah itu adalah kita bersedekah di jalan Allah, berinfak, bukan untuk kepentingan Allah. Ya, kalau boleh kita kasih contoh kira-kira begini. Bapak ibu punya anak 4 orang. Yang satu, anak pertama, suka makan soto.
Anak kedua suka sate. Anak yang ketiga suka Kentucky Fried Chicken. Anak yang keempat suka bakso. Lalu bapak ibu pulang dari kantor, pulang dari pasar, belanja apa yang disukai oleh anak kita. Kita belilah soto, sate, Kentucky Fried Chicken dan bakso. Sampai di rumah kita panggil anak-anak kita. Kita kasih anak yang pertama suka soto. Yang kedua kita kasih sate. Yang ketiga kita kasih Kentucky Fried Chicken. Yang keempat kita kasih bakso. Ketika mereka berkumpul anak-anak ini, lalu bapak atau ibu bilang, ayo siapa yang mau bersedekah kepada mama, kepada papa. Apa maksudnya? Kita mendidik anak supaya jadi pemurah, suka berbagi, tidak egois, tidak kikir. Kenapa kita bilang, ayo siapa yang mau bersedekah kepada bapak dan ibu, kepada mama dan papa. Padahal makanan itu kita yang beli. Kita yang beli, kita yang kasih. Lalu sekarang kita latih anak kita, ayo siapa yang mau kasih papa sedikit, mau kasih mama. Kira-kira seperti itu. Allah yang memberi rezeki kita. Oksigen dari Allah, rezeki dari Allah. Allah menghidupkan, mematikan. Lalu Allah bilang, ayo siapa yang mau bersedekah, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah. Apakah Allah miskin? Tidak. Allah itu kaya. Cuma Allah ingin mendidik kita agar tidak kikir, tidak bakhil, tapi mau membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah. Jadi memberi pinjaman kepada Allah itu adalah bersedekah di jalan Allah, berinfak, berwakaf. Pinjaman itu asalnya qard. Aqrada yuqridu qard. Aqrada yuqridu iqrad. Memberi pinjaman. Artinya apa? Memotong sebahagian dari harta kita, kita kasih kepada orang lain. Nanti akan diganti. Kita sisihkan sebagian dari harta kita, kita sedekahkan di jalan Allah, nanti Allah akan ganti. Gantinya berlipat ganda. Jadi kalau ingin melipat gandakan uang, bukan dengan rentenir, bukan dengan membungakan uang, tapi dengan bersedekah. Ya. Dalam ayat lain, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasaliham habbatin ambatat sab'a sanabila. Perumpamaan orang yang mau membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu butir lalu tumbuh 7 tangkai dan masing-masing tangkai menghasilkan 100, jadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sampai batas yang tidak terhingga. Allah lah yang menahan rezeki kita dan Allah yang menghamparkan. Kalau mau dihamparkan rezeki, maka perbanyaklah memberi pinjaman kepada Allah. Apa itu? Perbanyaklah bersedekah di jalan Allah, supaya kita tidak kikir. Bapak Ibu yang terhormat, bersedekah ini ada kalanya dengan harta, boleh juga dengan imateri, bukan harta. Di dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan bahwa orang-orang miskin datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, zahaba ahlad dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Ya Rasulullah, orang kaya enak ya Rasulullah. Mereka bisa puasa seperti kami orang miskin puasa. Mereka bisa sholat seperti kami orang miskin sholat. Tetapi orang-orang kaya itu wayatasaddaquna bifuduli amwalihim.
Tapi orang kaya bisa bersedekah, bisa berwakaf, bisa berinfak, bisa menolong anak yatim, bisa haji, bisa umroh. Kalau kami orang miskin nggak bisa apa-apa ya Rasulullah. Kami cuma sama dengan orang kaya, cuma sama-sama bisa sholat, sama-sama bisa puasa. Tapi kami orang miskin nggak bisa bersedekah seperti orang kaya. Lalu kata Nabi, wahai orang miskin, kamu jangan bersedih, karena lahan untuk bersedekah bagimu banyak. Apa kata Nabi? Bikulli tasbihin sadaqah, wa bikulli takbirin sadaqah, wa bikulli tahmidin sadaqah, wa bikulli tahlil sadaqah. Kamu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah sedekah. Jadi bagi orang miskin sedekah yang tidak perlu uang apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, melarang orang berbuat mungkar, menyuruh orang berbuat baik adalah sedekah. Imatatul aza anit tariq sedekah, mencampakkan yang mengganggu di jalan raya adalah sedekah. Makanya tidak boleh bikin tanggul tinggi-tinggi, itu mengganggu motor orang, mengganggu mobil orang. Itu namanya memasang duri di jalan raya. Sudah jelas jalan ini sempit, kita taruh mobil kita di sana sehingga macet, kita tenang-tenang saja, itu berdosa karena kita membuat gangguan di jalan raya. Jadi mencampakkan duri, mencampakkan yang mengganggu dari jalan raya, itu adalah sedekah. Pasang tenda, orang mau barale kenduri pestanya minggu depan, sekarang sudah dipasang di tendanya, jalan sudah ditutup, macet disebabkan jalan itu ditutup. Ini namanya meletakkan duri di jalan raya. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sedekah. Mencampakkan yang mengganggu dari jalan raya adalah sedekah. Bahkan kamu bertemu dengan temanmu dengan wajah ceria adalah sedekah. Dan hubungan suami istri adalah sedekah. Lalu sahabat bertanya, bagaimana suami memenuhi kebutuhan biologisnya pada istrinya, kok jadi sedekah? Kata Nabi, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun. Bagaimana kalau dia memenuhi kebutuhan seksnya, kebutuhan biologisnya bukan pada istrinya, kepada pacar, kepada pelacur, kepada teman sekantor, berdosa enggak? Kata Nabi, kata sahabat, tentu dia berdosa ya Rasulullah. Sekarang dia penuhi kebutuhan seksnya, kebutuhan biologisnya pada istrinya yang halal, pada suaminya yang halal, maka itu sedekah. Ya. Lalu orang miskin ini bisa bersedekah. Jadi kesimpulannya apa? Sedekah bisa dengan harta, bisa dengan non harta. Kalau yang kaya tentu bersedekah dengan harta. Lalu orang miskin ini bilang, ya Rasulullah, orang kaya juga bisa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Orang kaya juga bisa mencampakkan duri jalan raya. Sama dengan kami. Apa kata Nabi? Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ditakdirkan Allah jadi orang kaya, punya rezeki berlebih, maka kasih pinjam kepada Allah. Apa kasih pinjam itu? Sedekahkan sebagian di jalan Allah. Allah akan ganti dengan balasan berlipat ganda. Ya, jadi melipat gandakan uang bukan dengan bunga. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghilangkan berkah riba. Orang yang membungakan uang, kelihatan uangnya banyak, tapi tidak berkah. Sakit-sakitan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu.
dan Allah memberkahi orang yang bersedekah. Jadi kesimpulannya, apalagi sekarang banyak orang yang di PHK, banyak yang susah, maka yang ditakdirkan Allah punya kelebihan rezeki, berilah pinjaman kepada Allah, bukan untuk Allah, tapi bersedekah di jalan Allah. Jadi arti siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, siapa yang mau bersedekah, berinfak di jalan Allah, Allah akan ganti dengan ganti yang berlipat ganda. Allah lah yang menahan rezeki kita dan Allah yang menghamparkan. Mudah-mudahan ayat ini menjadi pendorong bagi kita, dan jangan lupa bahwa kita waktu lahir ke dunia tidak bawa apa-apa. Kita dimandikan orang, dibungkus dengan kain putih, namanya kain badung. Lalu lama-lama kita kaya, dapat rumah, dapat istri, dapat suami, dapat anak, dapat deposito, dapat ruko, dapat jabatan, dapat kebun sawit, kaya. Besok kita meninggal dunia, dimandikan orang juga, dibungkus dengan kain putih, namanya kain kafan. Harta yang kita kumpulkan tidak akan dibawa mati. Mudah-mudahan kita gunakan sebagian harta kita untuk memberi pinjaman pada Allah, yaitu mewakafkan dan mensedekahkannya di jalan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an